Bab 296 Waktu menunggu untuk tidak ada. Jika semua tuanmu yang percaya bahwa baju zirah pertempuran hanyalah itu, maka kamu semua keliru. Master armor pertempuran benar-benar berbeda dari pilot Mesha, tegas Shen Yi. Seorang pilot Mesha mengenakan pakaian pada orang mereka, tetapi seorang master baju zirah bertarung menempatkan pakaian pada jiwa bela diri mereka karena pada intinya, mereka masih menguasai jiwa. Inilah perbedaan mendasar antara keduanya. Izinkan saya menekankan hal ini. Tuan baju perang satu kata hanyalah awal. Hanya dengan dua kata, ketika Anda menyatu dengan baju besi Anda dan itu menjadi perpanjangan dari tubuh dan jiwa bela diri Anda benar-benar dianggap sebagai master baju perang. Karena alasan inilah kamu harus menyatukan armor perangmu dengan jiwa bela dirimu terlebih dahulu. Mereka harus beresonansi satu sama lain, menarik satu sama lain sampai mereka menjadi utuh. Ada 4 level armor tempur, 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 4 kata baju tempur. 4 level mungkin tidak tampak banyak, tetapi jarak antara masing-masing sangat dalam. Jika Anda ingin menjadi master armor pertempuran, Anda harus memilih profesi sekunder yang berkaitan dengan membangun armor. Saat ini, profesi yang paling efisien adalah pembuat Mesha dan desainer Mesha. Pembuat Mesha mengukir sirkuit ke armor perang mereka, memudahkan perpaduan armor perang dan jiwa bela diri. Desainer menciptakan baju perang yang sempurna melengkapi jiwa bela diri mereka karena Anda tahu diri Anda lebih baik daripada siapapun. Saya sarankan Anda semua memilih salah satu dari dua ini. Tentu saja, Anda semua bebas memilih untuk menjadi pandai besi atau mekanik Mesha saja. Pandai besi sangat menuntut dan berat, dan menempa baju besi jauh lebih sulit. Namun, itu adalah profesi yang paling tepat untuk menciptakan armor pertempuran yang kuat. Tidak seorang pun dapat mencapai puncak keempat profesi, jadi pilihlah dengan bijak. Jangan lupa bahwa Anda juga membutuhkan orang lain untuk membantu Anda menyelesaikan pembuatan baju besi Anda, jadi pertimbangkan cara terbaik untuk mendapatkan poin kontribusi untuk menugaskan mereka. Jika pekerjaan mereka bagus, saya sarankan berteman dengan mereka dan saling membantu. Hubungan pribadi adalah bagian dari kekuatan seseorang juga. Kekuatan yang bisa diberikan oleh baju tempurmu tergantung pada kecocokanmu dengannya. Persatuan yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan 20 peringkat jiwa. Syarat untuk menjadi master armor pertempuran satu kata adalah 5 cincin jiwa dan peringkat ketiga dalam profesi kedua kamu. Tidak hanya itu, logamnya harus 1000 disempurnakan, desainnya dirancang oleh desainer Grandmaster, dan baju besi yang dirakit oleh pembuat Grandmaster. Tingkat kompatibilitasnya harus setidaknya 60%, dan setidaknya 9 potong baju besi diperlukan untuk dianggap sebagai baju perang. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan penjelasan panjang Shen Yi, tidak berani ketinggalan satu kata pun tentang bagaimana menjadi master armor tempur. Tang Wulin juga menyadari pada saat itu betapa lebih banyak yang diminta Penatuakai dari mereka daripada siswa normal. Siswa normal harus menjadi master armor pertempuran pada usia 25 tahun, tetapi Tang Wulin dan anggota timnya hanya diberikan sampai mereka berusia 20 tahun. Perbedaan 5 tahun itu sangat besar. Mencapai peringkat 50 jiwa cukup menantang. Mereka perlu meningkatkan 20 peringkat jiwa dalam 6 tahun. Fakta bahwa penanaman kekuatan jiwa melambat dengan perkembangan hanya membuat segalanya lebih buruk. Namun terlepas dari itu, mereka juga harus maju dalam profesi sekunder mereka sehingga mereka benar-benar bisa membuat baju perang. Mereka benar-benar memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Tang Wulin meratap dalam hati. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu detik pun dari hidupnya selama 6 tahun ke depan. Kelas pagi tidak memiliki istirahat di antara keduanya, hanya satu ceramah demi satu. Setelah kelas selesai, Tang Wulin merenungkan penjelasan Shen Yi tentang baju perang sementara mereka berjalan menuju ruang makan. "Kapten, apa yang akan kamu makan?" Xie Xie bertanya. "Hah?" bentak Tang Wulin dari lamunannya, terkejut mendapati mereka sudah berada di ruang makan. Aroma makanan yang menggoda menyerang indranya dan perutnya langsung menggeram. Kelaparan menguasai pikirannya. Pada saat inilah Tang Wulin menghadapi krisis terbesarnya hari itu, makan siang. Dia hanya memiliki 100 poin kontribusi, dan itu tidak cukup dekat untuk mengisinya. Terlepas dari segunung makanan yang dia makan sehari sebelumnya, nafsu makannya sama besar hari ini. Bahkan roti kukus hitam sisa yang dia punya untuk sarapan hanya bisa membuatnya untuk sementara waktu dan menyelamatkannya beberapa poin. 100 poin sudah cukup untuk memberi makan 20 orang, tetapi dia bisa makan lebih dari 20. Mengingat pekerjaan pandai besi yang diterimanya, Tang Wulin berkata, "Kalian pergi makan dulu. Saya akan memikirkan sesuatu untuk diri saya sendiri." Lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruang makan, membuat perhitungan internal. Setelah dia menyelesaikannya, dia akan memiliki poin yang diperlukan untuk dimakan.
Teman-temannya menoleh untuk saling memandang. Di mana Kapten pergi? Xie bertanya dengan ragu. Mengapa saya merasa seperti dia merencanakan sesuatu? Gumam Su Xiaoyan. Yah, mari kita makan dulu. Berdiri di samping pintu, Tang Wulin mengambil papan dari perangkat penyimpanannya, menulis beberapa kata, lalu memegangnya di depan dirinya sendiri. Pandai besi peringkat keempat mampu melakukan pemurnian 1000 tingkat pertama. Saya kekurangan poin, jadi saya akan memperdagangkan ribuan kilang kelas 1 untuk makanan seharga 1 tahun. Siapapun yang tertarik, silakan mentraktir saya makan. Xie, yang sedang berjalan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Tang Wulin, melesat kembali saat dia membaca papan tulis. Bos benar-benar rela melakukan apa saja untuk makanan. Tapi bukankah ini agak terlalu memalukan? Mengapa dia menjual tubuhnya kepada semua orang? Su Xiaoyan terkikik. Kapten tidak peduli apapun asalkan dia bisa makan. Ayo cepat makan siang lalu pergi. Selain itu, setelah penampilannya kemarin, saya tidak berpikir ada orang yang akan menerima tawarannya. Bayangkan biaya untuk memberinya makan selama setahun. Itu akan jauh lebih mahal daripada semua 1000 pemurnian kelas 1. Sebulan mungkin bekerja, tapi perut kapten hanyalah lubang tanpa dasar. Menyaksikan Tang Wulin mengiklankan dirinya di pintu, Gu Yue mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan makan dengan semangat baru, pikirannya tampaknya sibuk. Aliran orang tanpa akhir melewati pintu saat makan siang ini. Banyak dari mereka memperhatikan Tang Wulin, tetapi tidak seorang pun menunjukkan minat. Tang Wulin telah memilih untuk bertindak sederhana dan menghilangkan fakta bahwa dia adalah pandai besi peringkat kelima. Namun, mengingat usianya dan bagaimana dia terlihat tidak lebih dari 15 tahun, tidak ada yang akan percaya padanya. Hampir tidak pernah terdengar ada pandai besi tingkat 4 muda. Di Shrek Academy, desainer atau pembuat mecha sama umum dengan awan. Di sisi lain, pandai besi jarang seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Seperti yang dikatakan Shen Yi, sulit untuk menjadi pandai besi, dan bahkan lebih sulit untuk naik pangkat. Yang paling penting, pandai besi membutuhkan waktu lebih lama untuk maju melalui 3 peringkat pertama dibandingkan dengan desainer dan pembuat. Begitu para desainer dan pembuat mecha mencapai kekuatan jiwa dalam jumlah tertentu, pertumbuhan mereka hanya bergantung pada pemahaman mereka. Tentu saja, maju melewati peringkat ketiga menjadi lebih sulit secara eksponensial. Pandai besi adalah cerita yang sepenuhnya lain. Memahami logam itu tidak cukup. Tidak, seorang pandai besi harus terus membangun diri mereka ke tingkat berikutnya. Mereka perlu memegang palu mereka setiap hari, mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk kerajinan itu. Dengan kekuatan ilahi bawaan dan tingkat pemahaman, Tang Wulin adalah pandai besi yang berbakat secara alami. Dia mulai menempa pada usia 6 tahun. Sekarang, 7 tahun kemudian, dia secara kebetulan dapat memanfaatkan kekuatan Raja Naga Emas untuk memurnikan roh pada usia 13 tahun. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah. Bab 297 Yuanen siswa yang bekerja. Di masa lalu, beberapa desainer dan pembuat mecha jenius yang menentang surga telah mencapai ketinggian yang sama dengan Tang Wulin di usianya. Namun, lebih mudah untuk maju melalui tahap-tahap selanjutnya sebagai pandai besi daripada sebagai desainer atau pembuat. Setelah mencapai peringkat kelima, pandai besi hanya perlu terus menempa agar suatu hari mencapai peringkat keenam. Desainer dan pembuat, di sisi lain, harus mengatasi rintangan besar untuk maju ke setiap peringkat setelah peringkat kelima. Kebanyakan orang mendapati mendesain atau membuat mecha lebih menarik, dan karena laju pertumbuhan yang cepat sejak awal, banyak yang memilih untuk menjadi desainer atau pembuat. Tidak semua master jiwa cocok untuk pandai besi. Penempaan mengambil korban pada tubuh seseorang, dan itu adalah pekerjaan yang membosankan. Perut Tang Wulin menggeram. Sudah 10 menit sejak dia mulai beriklan di pintu, namun tidak ada yang melihatnya. Kesuraman menghantui Tang Wulin saat dia melawan rasa laparnya. Saya kelaparan. Jika tidak ada yang menggigit, maka saya harus menenggak air untuk mengisi perut saya. Setidaknya saya akan mendapatkan 1000 poin setelah menyelesaikan pekerjaan penempaan dan memiliki cukup untuk makan malam. Jika saya harus melewatkan makan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tang Wulin berdamai dengan ketidakberuntungannya dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut. Kamu bisa 1000 memperbaiki. Hah? Tang Wulin mengangkat kepalanya dan keheranannya, melihat sesama mahasiswa yang bekerja, Yuanen. Ya, betul. Yuanen tampak biasa seperti biasanya, tetapi matanya menyala dengan intensitas. Daripada memperlakukanmu selama setahun, aku akan memberimu 1100 poin untuk 1000 penyulingan kelas 1, Yuanen menawarkan. Apa yang kamu katakan? 1100. Itu lebih dari apa yang ditawarkan akademi. Baiklah. Tang Wulin tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, makanan adalah hal yang paling penting. Tapi kamu harus membayar saya dulu.
Saya tidak punya uang untuk membeli makanan. Baik, Anda menutupi biaya transaksi, kata Yuanen. Biaya transaksi, seru Tang Wulin, kebingungan di wajahnya. Semua transaksi poin kontribusi antara siswa dikenakan biaya 1% yang diambil akademi, Yuanen menjelaskan. Mengerikan, benar-benar kriminal. Tang Wulin berpikir dengan ngeri. Bagaimana kalau Anda hanya memperlakukan saya untuk makan saja? Tang Wulin membalas, Anda tidak perlu membayar saya secara langsung. Tang Wulin menghitung biayanya dan sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia tidak makan sebanyak yang dia lakukan kemarin, 1.100 poin akan cukup untuk memberinya makan untuk hari itu. Namun, setelah kemarin, dia mengerti betapa pentingnya baginya untuk makan makanan enak. Makanan bergizi tinggi membantu meningkatkan esensi darahnya. Selanjutnya, Tang mengatakan bahwa memecah segel kemudian akan lebih mudah jika dia makan makanan seperti itu setiap hari. Peningkatan esensi darahnya berarti peningkatan dalam tubuhnya serta cincin jiwa esensi darahnya, jadi makan adalah metode kultivasi lain baginya. Selama kelas hari ini, Shen Yi memberitahu mereka bahwa tubuh master jiwa yang lebih kuat adalah semakin cepat mereka dapat mencoba menggunakan baju perang. Bahkan master jiwa 2 cincin bisa menggunakan armor perang, tetapi mereka jelas hanya akan bisa menggunakan bagian terkecil. Jika roh pandai besi memperbaiki logam yang digunakan untuk membuat baju sirah pertempuran, tubuh pengguna kemudian harus lebih kuat untuk menggunakannya. Peringkat 50 kekuatan jiwa diperlukan untuk menjadi master armor pertempuran karena, pada saat itu, kekuatan jiwa master jiwa akan cukup menggerogoti tubuh mereka. Proses pengguna yang berfusi dengan armor perang akan menyebabkan kejutan pada pikiran, tubuh, dan jiwa bela diri mereka. Semakin banyak bagian armor yang menyatu, semakin kuat kejutannya. Karena itu yang terjadi, memperbaiki dan meningkatkan esensi darahnya tidak hanya akan membantunya memecahkan segel di masa depan, itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi master armor tempur. Menginvestasikan poin kontribusinya yang diperoleh dengan susah payah itu menyakitkan bagi Tang Wulin, tetapi 1000 penyulingan kelas 1 tidak ada artinya baginya saat ini. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat kelima, menyelesaikan 10.000 perbaikan kelas 1 dalam sehari tidak menimbulkan masalah. Namun, keberhasilan semacam itu mengharuskan dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menempa. Meskipun dia adalah orang yang sangat penny, bahkan Tang Wulin mengerti ada beberapa hal yang tidak dapat dia lakukan. Baiklah, Yuanen setuju. Banyak siswa melakukan hal-hal seperti itu untuk menghindari membayar biaya. Tang Wulin menyimpan papan iklannya dan mengikuti Yuanen ke ruang makan. Terlepas dari seberapa lapar dia tidak berani menimbulkan adegan seperti malam sebelumnya. Dia memanfaatkan semua pengalamannya makan di jendela pertama ISEA Academy untuk memilih makanan yang paling bergizi untuk disantap. Begitu dia memilih mereka, makanannya berjumlah sekitar 420 poin kontribusi. Dia belum pernah makan semewah itu sebelumnya. Lagi pula, jika makan yang dibayar dengan 1000 penyulingan kelas 1 tidak mewah, maka tidak ada yang. Saya punya pertanyaan untuk Anda, Tang Wulin. Setelah selesai makan lama, Yuanen menyaksikan Tang Wulin menggali, alisnya terangkat. Hah? Ada apa? Tang Wulin menyisihkan piringnya yang ke-30 dan menyeka mulutnya. Dia hampir merasa puas sekarang, tapi dia pasti masih punya ruang untuk lebih. Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan sudah lama selesai makan dan pergi. Yuanen hanya tinggal karena dia masih perlu membayar makanan Tang Wulin. Apakah kamu benar-benar manusia? Tanya Yuanen dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, kata Tang Wulin. Aku hanya bisa makan sedikit lebih banyak dari biasanya, itu saja. Tapi, kamu tahu bahwa makan berlebihan itu buruk untukmu, kan? Kepedulian mengisi suara Yuanen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak makan berlebihan, jawabnya. Makan berlebihan adalah ketika kamu sesekali menghabiskan waktu melebihi batas kemampuanmu. Namun, saya makan sebanyak ini setiap hari, jadi Anda tidak bisa menyebutnya begitu. Ini normal bagi saya. Untung aku tidak berjanji akan memberi makanmu selama setahun. Saya akan bangkrut jika saya punya. Baiklah, ayo pergi. Anda masih perlu memalsukan untuk saya. Oh, itu benar. Saya ingin bertanya kepada Anda, di mana saya dapat menemukan bengkel untuk digunakan? Tanya Tang Wulin ketika keduanya bangkit dari meja. Mereka sudah mendiskusikan berbagai hal saat makan siang. Biaya makan akan dianggap sebagai uang muka Yuanen. Tang Wulin kemudian akan ribu memperbaiki logam pilihan Yuanen. Setelah itu, Yuanen akan membayar nilai produk dikurangi biaya makan siang dengan memperlakukannya untuk makan malam. Jika itu masih belum cukup, dia akan menutupi sarapan Tang Wulin juga. Asosiasi Pandai Besi Akademi memiliki beberapa, jawab Yuanen. Tapi jika kamu bukan anggota, kamu harus membayar biaya untuk menggunakannya. Asosiasi Pandai Besi, seru Tang Wulin heran. Akademi memiliki asosiasi pandai besi sendiri.
Ada banyak asosiasi di kampus. Semuanya didirikan oleh mahasiswa yang menyewa tanah di kampus. Karena mereka memberikan pengalaman yang berkaitan dengan budidaya, Anda siswa baru mungkin akan menerima undangan dari berbagai asosiasi segera. Anda tidak akan dapat meningkatkan profesi kedua Anda tanpa bergabung dengan asosiasi di sini. Karena kamu pandai besi, kamu mungkin juga bergabung dengan asosiasi pandai besi. Ketika mereka berbicara satu sama lain, seseorang berlari melalui pintu ruang makan. Karena Tang Wulin dan Yuanen baru saja akan pergi, orang itu menghalangi jalan mereka. Orang yang berdiri di depan mereka adalah pria parubaya dengan rambut acak-acakan semerah api dan aura panas yang menyengat. Dia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 170 cm, tetapi bahunya lebar. Lengannya tebal dengan otot, masing-masing jauh lebih besar dari pinggang Tang Wulin. Dia tampak seperti benteng manusia ketika dia berdiri di sana. Janggutnya yang tebal berwarna merah menyala, bekerja dengan rambut di kepalanya untuk memberinya penampilan seekor singa. Segera setelah memasuki aula makan, dia menarik napas dalam-dalam dan meraung. "Siapa Tang Wulin? Kemari." Meskipun kehadiran pria itu tidak terlalu mengesankan, teriakannya langsung membungkam droning lebih dari 1000 siswa dan menarik semua tatapan mereka. Tang Wulin berdiri hanya 10 langkah dari pria berambut merah, mati rasa oleh aura peledaknya. Kekuatan macam apa itu? Dia berseru dalam hati, menatap pria itu dengan kagum. Dia sangat kuat. Aku. Tang Wulin secara tidak sengaja mengangkat tangannya. Dengan pria ini menghalangi pintu, dia tetap tidak bisa pergi. Selain itu, Tang Wulin tidak menyinggung perasaannya, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. "Kamu." Kebingungan menyebar di wajah pria itu ketika dia menatap Tang Wulin dengan mata merahnya. Tang Wulin sekarang dapat mengatakan bahwa pria itu berusia sekitar 50 tahun. Dia hanya tidak peduli tentang penampilannya dan berpakaian jorok. "Ikut aku." Eksentrik berambut merah berjalan dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Tang Wulin. "Siapa kamu?" tanya Tang Wulin, tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghentikan pria itu. Dia mundur selangkah, menekuk kakinya, dan mendorong kedua tangannya keluar. Namun serangannya tidak berguna terhadap pria itu. Kedua tangan Tang Wulin tidak cocok untuk satu tangan yang diulurkan pria itu. Kekuatan di lengannya dengan mudah dialihkan ke samping, dan seolah-olah lengan pria itu langsung tumbuh lebih lama, tangannya yang besar menjepit ke bahu Tang Wulin. Gelombang pusing menyapu Tang Wulin saat pria itu menculiknya dari ruang makan. "Hei!" teriak Yuanen. Melihat bahwa dia akan ditinggalkan, dia dengan cepat berlari mengejar mereka berdua. Bagaimanapun, ia masih perlu mendapatkan ribuan penyulingan kelas 1. Bab 298 Besi Meteor. "Hei!" teriak Yuanen. Melihat bahwa dia akan ditinggalkan, dia dengan cepat berlari mengejar mereka berdua. Lagi pula, ia masih perlu mendapatkan 1000 penyulingan kelas 1. Lingkungan Tang Wulin kabur saat mereka terbang. Dia berjuang dalam genggaman pria itu, tetapi energi panas yang menyelimutinya membuat semua upaya sia-sia. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menjadi ringan dan dia mendapati dirinya berdiri di lokasi yang tidak dikenalnya. Itu di ruangan besar yang berantakan. 2 rak berjajar di dinding, dipenuhi bermacam-macam logam yang membuat mata Tang Wulin menyala. Jika bukan karena gurunya di Sea City, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan beberapa logam yang benar-benar berharga di rak. Sebuah meja tempa besar berdiri di tengah ruangan, bagian luarnya yang berwarna perak berkilau merupakan bukti nyata nilainya. Bengkel ini luar biasa. Kamu bisa roh halus." Tang Wulin berbalik dan berhadapan muka dengan eksentrik berambut merah. "Kamu siapa? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Jawab pertanyaanku dulu. Bisakah Anda roh halus?" Pria itu bersikeras. Tang Wulin menjawab, "Saya berhasil sekali secara kebetulan." Alis pria berambut merah itu melonjak, lalu dia menunjuk ke meja tempa. "Baik, lalu tunjukkan padaku keberuntunganmu lagi." Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan mencobanya. Terakhir kali adalah kebetulan. Saya bahkan belum memiliki 3 cincin jiwa, bagaimana saya bisa berharap untuk berhasil? Saya akan sangat terluka jika saya gagal. Saya tidak melakukannya. Kamu belum memiliki cincin ketigamu." Sambil terkejut, pria berambut merah itu menggaruk kepalanya saat dia menerima informasi ini. "Itu benar, aku baru berusia 13 tahun sekarang. Anda tidak dapat mengharapkan semua orang di usia saya memiliki 3 cincin jiwa," seru Tang Wulin. "Memang, itu agak terlalu rendah." Pria itu mengangguk dengan serius. "Lalu, ribuan mengasah untukku. Saya ingin menonton." Tang Wulin langsung menetas skema dalam pikirannya yang licik. "Baiklah, aku akan memperbaiki ribuan untukmu. Tapi saya punya kondisi." Pria berambut merah itu mengusap dahinya. "Kamu punya kondisi untukku? Baik, saya akan menerima satu syarat.
Katakan, ada apa? Anda membiarkan saya memalsukan logam yang saya suka di sini dan menyimpannya setelah saya selesai, kata Tang Wulin. Tidak masalah. Pria itu menjawab tanpa sedikit pun keraguan saat dia mengangguk. Lalu bisakah kau memberitahuku cara menggunakan meja tempa ini? Saya belum pernah menyentuh yang semahal ini, kata Tang Wulin. Lelaki itu menggunakan beberapa kata sederhana untuk menjelaskan mekanisme meja tempa. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menempa, Tang Wulin langsung memahami cara menggunakannya. Baik, saya akan mulai sekarang. Tang Wulin berjalan ke rak logam saat dia berbicara. Beberapa saat yang lalu, dia telah setuju untuk memperbaiki mutu Yuanen kelas 1. Sekarang, keberuntungan praktis telah mengantarkan rak penuh logam ke depan pintunya. Meskipun ia juga memiliki logam yang diperoleh dari berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Isea Blacksmiths Association, itu miliknya sendiri. Yang terbaik adalah jika dia tidak menggunakannya, karena dia masih perlu menghasilkan uang dan mendapatkan poin kontribusi di Tangsek. Untungnya baginya, dia telah memperoleh beberapa logam langka dengan harga yang relatif murah di Isea City. Tang Wulin berdiri di depan rak dan memeriksa setiap logam. Ketika dia melihat dua bongkahan logam di rak paling bawah, dia tersenyum dan tidak ragu untuk mengambilnya. Hei, bukan itu, teriak pria berambut merah itu. Dua bongkahan logam yang dipegang Tang Wulin di lengannya berwarna abu-abu pucat, sehebat batu acak di tanah. Bukankah kamu bilang aku bisa memilih apa saja? Apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda sekarang? Hanya mereka berdua yang tidak akan melakukannya. Kamu hanya perlu 1000 kali memurnikan, untuk apa kamu butuh 2? Pipi pria itu sakit ketika dia mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Kenapa aku tidak bisa menggunakan 2? Efisiensi penting bagi kami pandai besi, jadi untuk menghemat waktu saya biasanya menempa 2 logam sekaligus. Karena saya memiliki tingkat keberhasilan 100%, ini adalah cara paling efisien untuk saya tempa. Tang Wulin meletakkan 2 bongkahan logam di meja tempa saat ia berbicara dan memulai proses kalsinasi. Tabel penempaan ini benar-benar canggih. Dengan ruang yang cukup untuk mengkalsinasi 5 logam yang berbeda sekaligus, setiap pandai besi yang memiliki keterampilan cukup dapat terus menempa tanpa berhenti dengan tabel ini. Selain itu, baterai jiwa canggihnya berarti dapat mencapai suhu kalsinasi yang lebih tinggi. Kamu, pria itu dengan cemas bergegas ketika dia melihat apa yang dilakukan Tang Wulin, tetapi dia sudah terlambat. 2 logam sudah memasuki tungku. Tang Wulin tersenyum padanya. Kemarahan berkobar di mata pria berambut merah itu. Jika kamu tidak bisa membuat ribuan menjadi halus, jika kamu tidak bisa memperbaikinya dengan grade 2, maka kamu sudah mati. Anda akan bekerja untuk saya sampai Anda membayar 2 bongkahan besi meteorik itu. Besi meteorik adalah logam tingkat pertama yang tidak terbentuk secara alami di benua Doluo dan hanya bisa diekstraksi dari meteorit. Itu sangat padat dan berat, tetapi sifatnya yang paling menarik adalah energi yang tidak biasa terkandung di dalamnya. Senjata yang ditempa dari besi meteorik memiliki efek penetrasi, jadi itu adalah bahan umum untuk senjata Misha yang kuat. Namun, besi meteor terlalu jarang. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk bahkan menatapnya. Bahkan Tang Wulin hanya mampu mengenali logam sederhana ini karena banyaknya kuliah terperinci tentang logam yang ditemukan di dunia yang diberikan Mu Chen padanya. Meskipun sepotong besi meteorik ini memiliki penampilan abu-abu kusam, mata setan ungu Tang Wulin tidak akan pernah membiarkan garis-garis emas gelap yang mengalir melalui mereka tidak diperhatikan. Kedua bongkahan ini tidak diragukan lagi merupakan logam paling berharga di ruangan itu dan merupakan satu-satunya potongan meteorik besi yang ada. Tidak heran kalau pria berambut merah itu tertekan. Tentu saja, Tang Wulin juga punya alasan lain untuk memilihnya. Besi meteor tidak mungkin untuk dimurnikan secara roh, jadi itu hanya digunakan untuk armor atau mecha pertempuran satu kata. Sifat ini secara drastis menurunkan nilainya, sehingga hanya pilot mecha dan beberapa master armor tempur yang akan menggunakannya. Jika bukan karena fakta ini, pria berambut merah tidak akan pernah mengizinkan Tang Wulin untuk memalsukannya. Kalsinasi segera selesai, dan Tang Wulin menekan tombol untuk membuat bongkahan logam berwarna merah menyala muncul. Aku akan mulai kalau begitu. Tang Wulin melirik pria itu. Pria itu mengangguk. Nak, lebih baik kau berhati-hati dengan itu. Tang Wulin menanggapinya dengan senyum cerah, memilih untuk membiarkan tindakannya berbicara untuknya. 2 palu muncul di tangannya dalam kilatan cahaya keemasan. Kemudian dia jatuh. Serangkaian booming bergema di seluruh ruangan, Tang Wulin yang mengejutkan menyenangkan. Terakhir kali dia beruntung memalsukan ribuan palu halusnya menjadi halus, tetapi belum memiliki kesempatan untuk menguji mereka. Namun serangan tunggal ini adalah semua yang dia butuhkan untuk menentukan keajaiban palu halusnya. Bab 299 Kekuatan Roh Halus. Palu Tang Wulin memiliki bobot yang sangat kecil baginya, dia mungkin juga menahan udara.
Karena penyempurnaan roh, mereka terhubung ke Tang Wulin sebagai perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Meskipun berat badan mereka tidak berarti apa-apa baginya sekarang, dia masih bisa merasakan kekalahan dari setiap pukulan yang dia pukul terhadap setrika. Mundur itu cukup untuk mengatakan kepadanya bahwa palu, meskipun tidak bertambah besar, 2 kali lipat lebih berat daripada sebelumnya. Efek susun palu masih tetap ada, tetapi Tang Wulin terkejut menemukan bahwa jumlah tumpukan meningkat 1. Masing-masing palunya sekarang ditumpuk 3 kali. Di atas semua ini, dia sekarang dapat menggunakan koneksi antara dirinya dan palu untuk merasakan dan mengontrol kekuatan setiap tumpukan individu, membuat setiap serangan lebih tepat daripada sebelumnya. Perubahan aneh yang ia perhatikan adalah cara kekuatan jiwanya mengalir secara alami ke palu, yang tidak hanya memberdayakan serangannya, tetapi juga memungkinkannya untuk memperbesar palu sesuka hati. 1 pukulan dari palu halus rohnya sekarang lebih efektif daripada 5 pukulan dari 1000 palu halusnya. Gema dering bergema di udara ketika palu Tang Wulin membelah 2 potong besi meteorik, meskipun kepadatannya sangat tinggi sehingga sulit untuk dipalsukan. Setrika itu tidak ada apa-apanya sebelum kekuatan jiwanya dipenuhi serangan dan efek menumpuk palunya. Jadi ini adalah efek pemurnian roh. Tidak hanya itu membantu saya menempa lebih baik, itu juga membantu menjembatani kesenjangan antara saya dan logam. Ini memberitahu saya apa yang logam rasakan dan cara terbaik untuk menempanya. Seketika palu Tang Wulin turun, mata pria berambut merah di belakangnya melintas dengan heran. Semangat menempa palu. Tetapi segera setelah pikiran itu terlintas di benaknya, pria itu mengerutkan alisnya. Apakah palu itu alasan mengapa dia bisa melakukan penempaan tingkat tinggi seperti itu? Jika seseorang menempa palu-palu itu untuknya, wajar saja jika dia berada di depan rekan-rekannya. Tapi itu berarti fondasinya kurang. Tang Wulin melanjutkan penempaannya, sepenuhnya melenyapkan anggapan pria itu dalam prosesnya. Tang Wulin mengangkat palu ke udara, mulai memutar tubuhnya pada saat yang sama. Ini adalah seni rahasia dari Sekte Tang, teknik palu angin gangguan membelah. Ini adalah salah satu seni pertama yang dibeli Tang Wulin dari Tang Sekte. Teknik hammer angin disorder memecah menggunakan gaya sentripetal yang seseorang ciptakan dengan melilitkan tubuh mereka, menyalurkannya ke palu mereka. Ketika seseorang terus membangun momentum, melayangkan serangan tubuh mereka demi serangan, kekuatan di palu mereka meningkat. Satu-satunya kelemahan teknik ini adalah mundur. Pengguna harus cukup kuat untuk menahannya. Sebelum dia berhasil dalam pemurnian roh, Tang Wulin hanya bisa menggunakan kekuatan ilahi bawaannya dan garis keturunan Raja Naga Emas untuk berhasil melakukan 48 serangan berturut-turut. Dia perlu memperkuat tubuhnya untuk meningkatkan jumlah itu. Menurut legenda, Disorder Splitting Wind Technique memiliki potensi untuk mencapai 81 serangan berurutan. Jika ada yang mencapai tingkat itu, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan keajaiban pandai besi, Tang Wulin, telah mandek di 48 serangan berturut-turut selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dia hanya bisa mulai membayangkan betapa sulitnya berjalan di jalan menuju 81 serangan. Ruangan itu bergetar dengan hentakan yang memekakkan telinga. Irama mantap palu Tang Wulin, serta seberapa tenggelamnya dia dalam tugasnya, menjadi bukti tingkat keterampilannya. Palu-palu halus bisa ditempa untuk digunakan orang lain, tetapi tempo seperti itu hanya bisa dicapai ketika 1 hari ditempa demi hari. Memalu Tang Wulin terus mengubah 2 bongkahan besi meteorik, abu-abu pucat mereka memberi jalan kepada kemilau emas yang samar. Terbukti, ini adalah efek yang disebabkan oleh palu halus roh. Dengan setiap kejatuhan palu, 2 potong besi menjadi lebih kecil dan lebih banyak bagian luar abu-abu memudar. Ketika roh Tang Wulin memurnikan perak yang berat, itu hanya butuh beberapa serangan untuk memperbaikinya. Namun kali ini, dengan palu yang ditingkatkan dan besi meteorik, butuh lebih dari 10 serangan untuk mencapai 100 perbaikan. Boom terus bergemuruh tanpa henti, tumbuh lebih sering seiring palu-palunya terbang semakin cepat. Palu-palunya berputar di udara, menciptakan hembusan angin yang kuat dan mendesis yang mengalir ke seluruh ruangan. Saat keributan berlanjut, 2 cincin jiwa bangkit dari bawah Tang Wulin. Dia menuangkan kekuatan jiwa ke dalam besi melalui palu, mengambil keuntungan dari sifat-sifat khusus logam halus roh untuk meningkatkan kemanjuran penempaannya. Mustahil bagi Tang Wulin untuk secara bersamaan menempa 2 logam sebelum mencapai peringkat kelima. Tidak hanya dia harus fokus pada satu persatu, itu akan memakan waktu lebih lama juga. Namun sekarang setelah dia memiliki palu yang halus, dia perlu mengingat pengalaman pemurnian arwah dan menggunakannya untuk meningkatkan karyanya. Dengan menggunakan apa yang dia pelajari dari pemurnian roh hingga ribuan pemurnian, dia bisa membuatnya sehingga dia hanya mengerahkan setengah upaya untuk mendapatkan 2 kali lipat perolehan. Sebuah ledakan menggelegar ketika Tang Wulin berputar, melepaskan serangan ke-48. Dia tidak lagi memiliki kendali atas kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, namun terlepas dari itu, kepercayaan muncul dari hatinya.
Saat dia berputar sekali lagi, cincin jiwanya yang ungu menghilang dan cincin jiwanya yang keemasan naik. Aura esensi darah yang sangat mencekik keluar, meningkatkan kekuatan tubuhnya ke dataran tinggi baru. Dia mengayunkan palu. Serangan ke-49 meledak, gemuruh palu pada besi merobek udara. Sepasang lampu emas melayang ke udara, pertanda jelas bahwa ini adalah 1000 pemurnian dengan semangat, dan indikasi bahwa itu telah mencapai tingkat pertama. Dua pilar cahaya secara bertahap menghilang setelah 10 detik, disertai dengan deru drakonik yang samar-samar yang berasal dari pola naga yang berdenyut pada palu Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di sana dengan termenung, pikirannya tenggelam dalam perenungan. Jadi sebenarnya seperti ini. Pria berambut merah menyaksikan dengan napas tertahan dari belakang Tang Wulin. Ketika serangan ke-49 jatuh, dia menarik napas dalam-dalam, mata merahnya bersinar seperti bintang. Saya mengerti sekarang. Tang Wulin berteriak kegirangan, memantul dengan sukacita. Pria berambut merah itu membuat wajah aneh di proklamasi. Apa yang kamu mengerti? Sekarang paluku sudah disempurnakan roh, mereka perlu diberi esensi darah untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka juga dapat memberi saya umpan balik, mengirimkan kejutan benturan ke saya melalui koneksi darah kami. Ini memungkinkan saya untuk menghemat stamina saya, memungkinkan saya untuk menempa lebih lama dan lebih efektif. Umpan balik bahwa serangan ke-49 dikirim ke Golden Dragon King Bloodline-nya membuat darahnya mendidih dengan gembira. Pada saat itu, tubuhnya meledak dengan kekuatan dan efek penempaannya melonjak. Karena seperti ini, peluang saya untuk berhasil memurnikan semangat akan lebih besar dan lebih sedikit pajak dari biasanya. Setelah saya mendapatkan cincin ketiga saya, waktu berikutnya saya semangat memperbaiki akan mudah. Melihat kegembiraan dalam ekspresi Tang Wulin, pria berambut merah berkata, "Bagus. Anda lulus. Mulai saat ini, Anda adalah anggota asosiasi Shrek Blacksmith. Anda bisa bersuka cita atas pencapaian itu." Saat dia berbicara, pria berambut merah itu menyihir lencana hitam entah dari mana dan menggerakkan tangannya ke arah dada Tang Wulin. "Hah, tunggu sebentar. Saya belum setuju." Tang Wulin melompat mundur dengan khawatir, tetapi pria berambut merah itu terlalu cepat. Semua Tang Wulin merasa kehangatan di dadanya, dan hal berikutnya yang dia tahu, lencananya menempel padanya. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Sebagai pandai besi sendiri, asosiasi apa yang akan kamu masuki kecuali asosiasi pandai besi? Lelaki itu dengan acuh tak acuh. Tang Wulin tersenyum pahit. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Anda bahkan belum memberitahu saya siapa Anda. Aku. Pria berambut merah mendorong poninya keluar dari matanya, mengungkapkan sepasang mata sombong namun lembut. Aku adalah Presiden Asosiasi Shrek Blacksmith dan Saint Blacksmith peringkat 8, Feng Wuyu. Jadi, apakah Anda masih berani menolak? Saint Blacksmith. Tang Wulin terguncang oleh wahyu. Jadi Shrek Academy juga memiliki Saint Blacksmith. Baiklah, saya terima, kata Tang Wulin dengan tulus. Kalau begitu cepat dan beri hormat kepadaku sebagai gurumu. Mengingat bakat luar biasa Anda, saya dengan ramah akan menerima Anda sebagai murid saya, membawa Anda di bawah sayap saya, dan membimbing Anda, kata Feng Wuyu. Shrek Academy memiliki banyak eksentrik, pikir Tang Wulin. Permintaan maaf saya. Saya sudah punya guru jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda sebagai guru saya. Kamu sudah punya guru. Siapa? Siapa yang bisa menjadi sehebat saya? Jejak kecemasan muncul di mata Feng Wuyu. Guru saya juga adalah Saint Blacksmith peringkat 8. Dia adalah Presiden Asosiasi Isea Blacksmith. Dia seharusnya beberapa tahun lebih muda darimu. Meskipun Tang Wulin tidak secara eksplisit mengatakan Mu Chen lebih baik dari Feng Wuyu, hanya menyebutkan usianya lebih dari cukup untuk menyampaikan maksudnya. Bab 300 Feng Wuyu. Feng Wuyu menjepit bibirnya begitu kencang hingga seolah-olah menghilang ke wajahnya. Maksudmu anak itu, Mu Chen? Anjing sial macam apa yang dia miliki untuk merebutmu sebagai murid? Ini tidak cocok dengan Tang Wulin, menyebabkan kerutan tegang. Aku yang cukup beruntung untuk belajar di bawahnya. Saya masih memiliki guru lain juga, Guru Mang Tian. Hanya berkat bimbingan mereka bahwa saya ada di sini hari ini. Seseorang seperti Anda, Presiden Asosiasi Shrek Blacksmith, seharusnya tidak meminta saya untuk mengkhianati guru saya. Itu, Feng Wuyu kehilangan kata-kata. Mengkhianati mereka tidak seserius itu. Anak itu, Mu Chen, cukup pandai menempa, tetapi kekuatannya agak kurang. Dia nyaris tidak berhasil menerobos sebagai jiwa Douluo, dan itu dengan bantuan eksternal. Dia bahkan bukan gelar Douluo. Hampir mustahil baginya untuk menjadi pandai besi ilahi, tapi aku berbeda. Basis kultivasi saya membuatnya malu. Lihat dirimu sendiri. Ketika kata terakhir keluar dari bibirnya, aura merah menembus udara tempat Feng Wuyu berdiri, suhu di ruangan itu melonjak beberapa derajat. Semua ini melalui pengerahan kekuatan jiwanya.
Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam tungku, mundur beberapa langkah dari refleks. Pada saat yang sama, ia mendesak esensi darahnya untuk melindunginya dari neraka. Tapi itu masih belum mempersiapkannya untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pupil matanya melebar karena kaget. Cincin demi cincin naik dari bawah Feng Wuyu, mengelilinginya seperti bintang yang menyilaukan di nebula yang berputar. Ungu, 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 hitam, 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 dan merah. Dia memiliki 9 cincin jiwa. Dia sebenarnya punya 9. Dia bahkan punya yang merah. Dari konfigurasi cincin jiwanya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Penatua Kai. Tidak pernah terpikir oleh Tang Wulin bahwa orang yang menculiknya akan menjadi gelar Douluo. Dan itu tidak berlebihan untuk menyebutnya luar biasa di antara kelompok ini. Jika dia menghitung kakeknya, maka Shrek Academy sudah membual setidaknya 3 judul Douluos. Terpikir olehnya untuk berpikir bahwa dia bertemu begitu banyak, semua yang memiliki konfigurasi cincin jiwa yang tak terbayangkan. Bersamaan dengan cincin jiwanya yang terwujud, tubuh Feng Wuyu tumbuh sedikit lebih penuh, sedikit lebih lebar, tetapi sebaliknya tidak mengganggu penampilan keseluruhannya. Tang Wulin tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Ini adalah kekuatan dari judul Douluo, kontrol total pada seberapa banyak jiwa bela diri terungkap. Lihatlah baik-baik, bukankah saya kuat? Kemanapun Anda pergi di benua itu, tidak ada yang akan berani menyeberang Anda jika Anda menjadi murid saya. Dan jika ada yang menyentuh rambut di kepalamu, aku akan membakarnya menjadi abu. Ada api berkobar di mata Feng Wuyu. Orang ini sama sekali tidak normal. Tang Wulin tertawa di dalam hatinya. Kendati demikian, ia tidak langsung menolak tawaran itu. Setelah menyaksikan transaksi Gu Yue dengan Penatua Kai, dia telah belajar lebih baik. Setiap tanggapan yang dia berikan harus bernuansa dan bijaksana. Senior, kamu terlalu hebat. Namun, saya tidak bisa meninggalkan guru saya untuk kekuatan Anda. Jika aku mau mengkhianati mereka hari ini, bukankah itu membuatku mampu mengkhianatimu di masa depan? Itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah bertemu pandai besi lebih baik dari saya. Paling tidak, bukan orang yang lebih kuat. Mata Feng Wuyu menangkap tatapan mengkilap, pikiran berkeliaran di alam semesta, sebelum kembali ke masa kini. Bahkan basis kultivasi orang itu tidak sebaik milikku. Seolah-olah kata-kata itu dicabut dari mulutnya, dan Tang Wulin tidak bisa memanggil lagi di hadapan orang yang begitu menuntut. Baiklah, bagaimana dengan ini? Lain kali saya menerima pelajaran dari guru saya akan bertanya apakah dia setuju dengan Anda membimbing saya juga. Dan jika dia melakukannya, saya tidak akan keberatan. Apakah itu baik? Saya juga akan menerima bergabung dengan asosiasi pandai besi ini untuk saat ini. Bagaimanapun, aku akan menghabiskan banyak waktu di kampus, jadi kamu tidak perlu khawatir aku menghilang, kan? Feng Wuyu menggaruk kepalanya saat dia merenungkannya. Baik, baik. Kau anak yang merepotkan. Tapi seperti yang mereka katakan, yang mampu menyebabkan semua masalah, seperti yang selalu dikatakan orang lain bahwa aku selalu menyebabkan masalah. Senior, bisakah saya pergi kalau begitu? Tanya Tang Wulin. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayo, pergi. Tapi jangan lupa, kamu tidak bisa bergabung dengan asosiasi lain. Oke. Jika ada yang mencoba memancing saya ke asosiasi mereka, haruskah saya menggunakan nama Anda? Tatapan Feng Wuyu cukup panas untuk melelehkan mentega. Tentu saja kamu harus. Tidak ada yang berani mencuri kamu dari saya. Tang Wulin kembali ke meja penempaan, meraih 2 potong besi meteor dan memindahkannya ke cincin penyimpanannya. Logam-logam itu adalah emas kehitaman, bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di permukaan, mengingatkan pada langit malam. Dia mendapat untung cukup banyak saat ini. Bukankah Yuanen mengatakan akademi dapat menjual barang atas nama kita? Saya berani bertaruh 2 bongkahan besi meteorik ini sangat berharga. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan saya untuk sementara waktu. Aku akan datang menemuimu nanti. Feng Wuyu berteriak pada sosok mundur Tang Wulin, melemparkan pikirannya hancur dan menyebabkan dia tersandung. Dengan punggungnya ke ruangan, Tang Wulin terkejut menemukan dirinya berada di salah satu lantai atas gedung sekolah. Dia menepuk dadanya beberapa kali untuk menyelesaikan detak jantungnya. Bagi Tang Wulin, Feng Wuyu adalah teka-teki yang membingungkan dan menghadapinya sangat menakutkan. Dia beruntung, murni dan sederhana, untuk menangkap kemewahan seorang Saint Blacksmith. Yang mengatakan, dia tidak bisa melepaskan sulur keraguan yang menempel di tubuhnya. Dia adalah Douluo judul berdering 9. Saya ingin tahu apa gelarnya, saya perlu bertanya kepada seorang guru tentang hal itu nanti. Masih tidak terbiasa dengan tata letak gedung sekolah, Tang Wulin meluangkan waktu untuk menemukan tangga. Saat dia turun, dia berlari ke Yuanen. Aku sudah mencarimu setengah hari sekarang, dan kamu di sini seperti yang aku duga. Apakah kamu baik-baik saja?
Tanya Yuanen. Tang Wulin mengangguk. Saya baik-baik saja. Mata Yuanen melayang ke arah dada Tang Wulin. Kamu bergabung dengan asosiasi pandai besi. Atas permintaannya, Tang Wulin mengikuti pandangan Yuanen ke dadanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat lencana tampak kasar menggambarkan palu hitam. Tanpa ragu, itulah yang dipaksakan Feng Wuyu kepadanya. Saya kira Anda bisa mengatakannya. Tang Wulin memaksa tersenyum. Kamu cukup beruntung memiliki penatua Feng secara pribadi merekrutmu. Kamu pasti pandai besi. Yuanen mengangguk setuju dan menghela nafas lega. Penatua gila. Kedutan bibir Tang Wulin. Orang itu benar-benar gila. Yah, tidak perlu pergi sekarang. Asosiasi pandai besi berbasis di sini di lantai 4. Anda dapat menggunakan tabel tempa secara gratis karena Anda adalah anggota, tetapi Anda masih harus menyediakan logam sendiri untuk menempa. Hah, jadi asosiasi pandai besi ada di lantai ini. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Sejak ia menginjakkan kaki di kota Shrek, Tang Wulin sangat menginginkan meja tempa untuk memanggilnya sendiri. Apalagi sekarang dia pandai besi peringkat kelima. Bengkel yang dibawa Feng Wuyu ke tepi lantai 4, terletak jauh di dalam koridor yang berliku dan semacamnya. Yuanen membawanya ke tempat lain, kembali dengan lurus dan tepat, penuh percaya diri. Mereka tiba di kaki tanda besar tak lama setelah. Asosiasi Pandai Besi. Kata-kata itu ditulis dengan aura keagungan. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah penghitung yang panjangnya lebih dari 20 meter, dengan lebih dari 15 jendela untuk membantu pengunjung. Saat ini, 3 anggota staf dengan penampilan muda duduk di belakang jendela. Mereka kemungkinan adalah siswa juga. Yuanen berbicara dengan lembut, sekarang sepi karena sekarang sudah jam makan siang, tetapi setelah itu selesai, tempat ini akan ramai. Asosiasi Pandai Besi sangat populer karena meskipun ada begitu sedikit pandai besi di Shrek, permintaan untuk penempaan mereka keluar dari tangga lagu. Mendengar kata-kata ini, jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dalam sekejap, dia berada di depan salah satu jendela. Halo, saya murid baru dan nama saya Tang Wulin. Saya baru saja bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi. Penatua Feng memberi saya lencana ini. Dia menunjuk ke dadanya. Aku bertanya-tanya apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan. Seorang pria muda, sekitar 18 tahun, melirik lencana dari balik jendela. Saat melihatnya, dia bertanya, Penatua Feng secara pribadi merekrutmu? Ya, kata Tang Wulin. Bersambung.